Mia dan Sari adalah dua orang murid di kelas 7I SMP Negeri 1 Cimaung. Suatu ketika, Mia mendapat penghinaan dari Sari sehingga tidak mau datang ke sekolah. Pak Yuyu sebagai wali kelas mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berkunjung ke rumahnya Mia. Setibanya di rumah Mia, ternyata orang tuanya tidak ada di rumah karena sama-sama bekerja. Mia, sepertinya kamu sedang ada masalah. Sudah berapa hari kamu tidak sekolah? 3 hari, Pak. Nah, kamu bolos sudah 3 hari ya. Bapak juga tadi cek, ternyata kamu bolos 3 hari. Bagus tidak bolos itu? Tidak, Pak. Ya, kita kan sudah ada kesepakatan kelas ya, ada keyakinan kelas bahwa setiap siswa itu harus hadir. Bisa tidak hadir kalau sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi jangan diulang lagi ya. Nah, kalau boleh Bapak tahu, mengapa sih kamu bisa bolos seperti itu? Padahal kamu itu kan Bapak tahu kamu adalah anak yang rajin. Maaf, Pak. Saya tidak masuk sekolah dan saya tidak membawa surat karena saya mendapat penghinaan oleh Sari. Jadi saya dihina dan orang tua saya dihina, Pak. Oh begitu. Nah, pada saat kamu dihina oleh Sari, apa yang kamu lakukan? Saya tidak membalas, Pak. Karena saya tahu saya orang miskin, namun saya harus bisa menjaga diri saya, Pak. Oh begitu ya, Mia. Harga diri itu memang penting, tapi ketika kamu bolos, berarti harga diri kamu di sisi lain juga akan rusak. Nah, coba kamu pikirkan, ada nggak cara lain untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini? Saya ingin Bapak memanggil dia, suruh dia untuk bisa meminta maaf kepada saya. Sebelum dia meminta maaf, saya tidak akan masuk sekolah, Pak. Oh begitu ya. Kalau begitu, mau tidak kamu datang dulu ke sekolah? Nanti Bapak akan panggil Sari, kemudian Bapak akan pertemukan dengan kamu agar minta maaf kepada kamu. Iya. Nanti atau besok Bapak tunggu ya di sekolah. Keesokan harinya, di sekolah, Pak Yuyu memanggil Sari dan mengajaknya ngobrol di ruangan khusus. Sari, tahukah kamu mengapa Bapak panggil kamu? Maaf, Pak, ada apa ya? Coba ingat-ingat baik-baik. Apa kamu ada masalah dengan teman kamu di kelas? Masalah? Gak ada, Pak. Saya gak punya masalah dengan siapapun. Nah, tadi Bapak cek di kelas itu ada yang sudah 3 hari bolos. Apa kamu tahu? Oh, itu. Nah, siapa itu? Mia kan, Pak? Iya. Apakah kamu punya masalah dengan Mia? Enggak, saya gak punya masalah dengan Mia. Ayolah berterus terang kepada Bapak, katakan yang sebenarnya. Begini, Pak. Saya beberapa kali menyapa Mia dengan sebutan Iten dan menghina orang tuanya. Salah saya di mana coba? Dia kan memang hitam, jadi pantas dong kalau saya menyebut dia dengan panggilan Iten. Sari, itu kan berarti perbuatan yang sudah tidak mengenakan ya. Apakah menghina itu baik? Enggak sih, Pak. Tahukah kamu bahwa perbuatan kamu itu sudah menyakitkan hati Mia? Ya maaf, Pak. Nah, akibat dari perbuatan kamu itu kan sekarang Mia tidak sekolah ya, bohong. Sari, coba terangkan kepada Bapak, mengapa kamu melakukan penghinaan seperti itu? Apakah kamu punya masalah kepada Mia atau Mia punya masalah kepada kamu? Saya sebenarnya melakukan itu hanya iseng saja, Pak. Gak ada maksud yang lain kok. Oh begitu. Nah, apakah kamu tahu, ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Ya, Pak, saya tahu kalau di dalam peraturan kelas itu sudah disepakati kalau setiap murid harus menghormati dan menghargai murid lain, dan saya sadar kalau saya sudah melanggar kesepakatan kelas bersama. Nah, itu kamu sudah tahu ya dengan keyakinan di kelas kita. Lalu kalau begitu, coba sekarang kamu bayangkan jika seandainya yang dihina itu adalah diri kamu. Ya, pastinya saya sakit hati dan merasa tersinggung. Nah, demikian pula dengan Mia. Mia pun ketika dihina oleh kamu, pasti Mia pun merasa sakit hati. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, coba kamu pikirkan,
kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau bagaimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki hubungan kamu, pertemanan kamu dengan Mia? Mungkin saya akan memohon maaf kepada Mia atas segala perbuatan dan hinaan yang saya lakukan kepadanya. Kamu bersedia memohon maaf? Bersedia. Bagus kalau begitu. Nah, bagaimana cara kamu meminta maaf kepada dia? Sebelumnya saya meminta tolong untuk mempertemukan saya dengan Mia kepada Bapak. Ya baik, kalau begitu Bapak akan panggil dulu Mia ya ke kelas, karena kemarin Bapak sudah membujuk Mia supaya datang ke sekolah. Tunggu sebentar ya. Tidak lama kemudian, Mia, Sari, dan Payu sudah berada dalam satu ruangan. Mia, Sari, Bapak sudah mengetahui ya tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, sekarang Bapak mengumpulkan kalian, Bapak ingin tahu masalah yang sebenarnya terjadi ya. Biar Bapak mengonfirmasi apakah betul tidak, karena Bapak kemarin sudah menanyakan ke Mia, juga menanyakan kepada Sari. Nah, sekarang Bapak ingin mengonfirmasi masalah ini. Coba siapa yang ingin menceritakan lebih dulu? Saya, Pak, saya perlu. Ya, baik, silakan Mia. Kemudian Mia pun menceritakan apa yang dialaminya dan perlakuan Sari kepadanya. Sari, barusan Bapak dan kamu sudah mendengar bagaimana cerita dari Mia. Nah, Bapak ingin tanya sekarang kepada kamu, apakah yang barusan dikatakan oleh Mia itu betul? Ya Pak, betul. Saya beberapa kali telah menghina Mia. Saya mohon maaf karena saya yang telah menyebabkan Mia tidak mau bersekolah. Oh, kalau begitu berarti sudah jelas ya masalah yang sedang kalian hadapi bersama. Nah, Bapak ingin tanya sekarang kepada Sari, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu terhadap Mia? Baik Pak. Mia, saya ingin memohon maaf atas segala perbuatan dan penghinaan yang saya lakukan kepadamu. Apakah kamu bersedia untuk memaafkan saya? Ya, duduk lagi kamu. Mia, barusan Sari sudah meminta maaf. Bagaimana? Apakah kamu bersedia untuk memaafkan? Pak, sakit hati saya belum hilang, Pak. Mengapa kamu menghina saya? Saya akui saya miskin, iya saya miskin. Saya akui saya hitam, iya saya hitam. Kenapa kamu membuli saya? Kamu punya hati nurani gak sih? Setiap hari aku selalu dikucilkan. Tenang, tenang, tenang. Aku tahu aku gak sempurna, tapi kamu jangan anggap diri kamu sempurna, Sari. Tenang Mia, tenangkan dulu diri kamu. Silakan duduk lagi. Ya, tenangkan dulu ya. Kamu sepertinya sedang sangat marah ya. Coba tarik nafas terlebih dahulu. Tenangkan dulu ya. Nah, coba Mia, Bapak ingin tanya, apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Nah, coba kamu tenang dulu ya. Nah, Bapak sekarang ingin tanya pada Mia, kira-kira supaya kamu bisa memaafkan Sari, apa yang harus Sari lakukan kepada kamu? Begini Pak, untuk memaafkan Sari mudah saja sih. Tapi apa jaminannya supaya dia tidak akan menghina saya lagi? Nah, Sari, barusan kamu sudah mendengar Mia akan memaafkan kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Iya Pak, saya mohon maaf dan saya berjanji tidak akan melakukan hal-nya lagi. Nah, Mia, barusan kamu sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Sari. Sari mau meminta maaf dan siap berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana sekarang dengan kamu? Saya ingin Sari membuat surat perjanjian tertulis agar di saat dia melakukannya lagi, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, gimana? Sari siap membuat perjanjian? Ya Pak, saya siap. Saya bersedia menerima
konsekuensi apapun dari sekolah bila saya mengulanginya lagi. Ya, baik ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada perjanjian tertulis semuanya bisa menjadi lebih mentaati ya. Terutama Sari jangan sampai mengulangi lagi baik kepada Mia ataupun kepada teman yang lain ya. Bapak akan buat terlebih dahulu. Kemudian Pak Guru pun membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh mereka bertiga. Sudah. Nah, ini suratnya sudah Bapak buat. Sekarang kalian tanda tangani dulu. Ya, ditandatangani. Ini Pak, saya sudah menandatangani surat perjanjian dan saya siap menerima konsekuensi dari sekolah. Ya, terima kasih ya. Bapak juga ini sebagai saksi menandatangani. Nah, sekarang surat kan sudah dibuat ya. Mia dan Sari, silakan Sari, kamu langsung minta maaf kepada Mia ya. Mia, saya ingin meminta maaf kepadamu atas segala perbuatan dan penghinaan yang saya lakukan kepadamu. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi saya minta maaf. Ya Sari, saya maafkan kamu. Iya. Selanjutnya, karena kalian sekarang sudah saling mohon maaf dan dimaafkan, sekarang kalian selanjutnya kembali ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Silakan. Akhirnya Mia dan Sari pun kembali bersahabat dan menjadi teman dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyu Wahyudin dari SMP Negeri 1 Cimaung, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang pada drama ini berperan sebagai Bapak Wali Kelas. Dari drama tadi dapat disampaikan kepada yang lain, ini adalah sebagai salah satu cara pendekatan bagi guru bagaimana cara menangani permasalahan yang terjadi di sekolah. Semoga dengan cerita ini banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil oleh rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Sandriazara sebagai Mia. Saya Roni Randrici sebagai narator. Dan saya Fani Natasha sebagai Sari. Di sini kita mau ngapain sih? Gak tahu mau ngapain ya? Oh iya, kita kan mau memberikan pendapat mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam drama apa sih Alifah judulnya? Drama yang berjudul Penanganan Masalah Sekolah dengan Menerapkan Segitiga Restitusi. Pertama-tama kita akan memberikan pendapat tentang Mengenai seorang guru ya yang tadi, tokoh seorang guru ya. Menurut saya, tokoh seorang guru dalam drama tersebut bersifat sebagai seorang yang berani bertanggung jawab, terus dapat menyelesaikan masalah dengan mudah, serta menjadi guru yang bisa ditiru. Ya, dan menurut saya tadi guru yang berperan itu dapat menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin dan dengan logika ya. Jadi membuat siswa-siswanya itu gak menyelesaikan masalah dengan emosi, jadi pakai logika gitu. Ya, jadi guru-guru di luar harus pakai logika ya kalau menyelesaikan masalah. Jangan pakai emosi ya. Walaupun dia salah, tapi jangan pakai emosi nanti malah dia takut dan dia agak sadar-sadar. Iya. Sekarang kita akan mengomentari tokoh yang berperan sebagai Mia. Menurut Pani gimana sih tokoh Mia? Tokoh Mia itu pastinya baik ya, walaupun dia direndahkan, dikucilkan dan dihina, tetapi dia tidak membalasnya. Dia bukan berarti dia takut, tetapi dia mencari waktu yang pas untuk dia membalas semua perbuatan itu. Wow, Fani, gimana tuh? Benar ya, memeraninya gimana tuh? Oke, kalau dalam memerani, sungguh-sungguh memang benar-benar harus memakai pakaian juga, karena ada skin yang dimana saya di situ harus benar-benar mengeluarkan emosi saya, yaitu dengan benar. Namun saya respect dengan tokoh sosok Mia, karena kenapa? Dia hidupnya itu dengan penuh kesabaran menghadapi yang namanya si Sari itu.
sangat-sangat respect dan juga sangat-sangat kagum dengan perjuangan dia sejauh ini. Nah, iya, aku minta saran pendapat buat Kakak Sari gimana? Oke, kalau untuk Sari. Oh, berarti sekarang minta pendapat tentang Sari ya? Iya. Untuk tokoh yang telah kamu mainkan tadi, kalau menurut saya Sari itu sebagai anak yang watados. Iya. Apa coba watados? Wajah tanpa dosa. Oke, wajah tanpa dosa. Kenapa disebut watados kira-kira? Iya, tahu? dari dulu. Coba Sari sebagai pemerannya gimana Fani? Saya sebagai yang memerankan tokoh Sari ini sangat susah ya, karena harus berhadapan dengan guru dengan muka tanpa dosa walaupun dia bersalah gitu. Jadi dia seolah-olah tidak bersalah padahal dia memang salah, sudah mengucilkan, sudah merendahkan Mia, padahal Mia nggak punya salah apa-apa sama dia. Oke. Jadi hikmah yang dapat diambil dalam drama yang kita mainkan adalah kita harus senantiasa disebutnya teh Selalu menghargai orang lain, menjaga ucapan, jangan sampai menjaga perbuatan. harus bisa menjaga ucapan, jangan sampai membuat hati orang lain itu tergores oleh ucapan. Karena zaman sekarang itu yang lebih sakit itu omongan ya, bukan pukulan. iya. Ada peribahasanya kan dia? Ada nggak apa coba? Apa coba? Mulutmu adalah Harimau. Oke. Tapi sekarang kan Ikan juga sebagai harimau ya. Iya, harimau juga. Sari juga sudah cosplay jadi harimau. Iya. Soalnya dia tidak memikirkan hati ataupun perasaan orang lain, karena kita tuh manusia ya. Manusia juga sama-sama memiliki Kita hati. itu tidak boleh merendahkan orang lain karena harkat dan derajat kita di mata Allah itu sama ya guys. Jangan mentang-mentang kita punya segalanya terus kita bisa mengucilkan, merendahkan yang di bawah kita. Bisa saja kan suatu saat nanti dia bisa misalnya jadi sukses. Kan roda kehidupan itu berputar, tidak selamanya kita di bawah dan tidak selamanya kita di atas. Tapi tidak ada yang tahu kan guys. Jangan sombong dengan apa yang kamu miliki, jangan berkecil hati juga dengan kekurangan kamu. Ya, harus kita bersyukur juga untuk yang bisa merasa diri aku memang hitam, aku memang miskin, Kalian bersyukur karena itu Kita itu manis Tidak guys. boleh ada yang namanya insecure, karena ini sudah menjadi takdir Tuhan untuk kalian. Kalian harus jaga dan jangan sampai kalian tidak menghargai apa yang telah Tuhan lakukan untuk kalian. Banyak syukuri apa Intinya syukuri apa yang telah kalian terima, jalani saja hidup kalian. Terima kasih sudah menonton drama ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.